Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Halo semuanya, halo Sobat Seeds. Selamat datang ya di sesi Seeds Academy Web3 Innovators hari ini. Perkenalkan, saya Mutiara Kiazara selaku host yang akan memandu kegiatan workshop kita pada sore hari ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga hadir di sesi kita yang udah sesi ke-8 ya ini ya. Jadi kita hari ini bakalan bahas terkait NFT dan juga Web3 lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya nih teman-teman. Nah, yang pastinya pembahasan kali ini lebih seru lagi karena kita kedatangan pemateri yang gak kalah luar biasanya, yaitu Mas Aksa selaku creator dan juga ekspor dari Cryptopedia. Halo Mas Aksa, udah bergabung gak nih ya sama kita di sini? Mungkin Mas Aksa boleh say hello, hai sama teman-teman SES Academy nih. Halo Mas Aksa. Suara saya kedengeran gak nih Mas? Saya kok nggak denger suara Mas Aksa nih ya? Aduh, jaringan saya atau gimana nih? Oke Mas, boleh mungkin direkomend aja. Hai teman-teman, jadi semuanya sambil nunggu Mas Saksanya untuk ready, teman-teman jangan lupa untuk absen dan juga guna on cam pastinya untuk menjaga dari aktivitas kita kali ini dan juga gunakan latar belakangnya. Mungkin latar belakang bisa dibantu download ya yang ada di grup, yang ada di chat Zoom kita kali ini, teman-teman. Dan juga pastinya ada absensi. Ini boleh untuk teman-teman isi absensinya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan kita workshop kali ini terkait NFT dan juga pastinya Web3 ya teman-teman ya.
Halo Mbak, tes tes Halo, 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 halo Sobat Saksa. tes. Masuk sudah. Udah jelas, udah jelas. Selamat sore teman-teman. Eh, Teman-teman yang bergabung di sini dan selamat sore juga untuk Mbak Mutia dan tim Seed Finance telah meluangkan waktu untuk saya ini untuk berdiskusi bersama di sini. Sebuah kesempatan yang luar biasa bisa sharing-sharing ya. Jadi di sini saya bukan orang yang paling ahli, juga kita juga sama-sama belajar, saling berdiskusi. Pengalaman yang sudah saya punya itu nanti akan coba kita share berbagi di sini. Nanti kalau memang ada yang salah, jangan sungkan untuk ditegur saya. Karena dunia Web3 itu dunia yang sangat luas sekali ya Mbak Mutia ya. Jadi kita nggak bisa memahami secara keseluruhan. Jadi kenapa saya di sini di Seed Academy itu sampai ada beberapa speaker? Nah, karena satu speaker nggak akan bisa mempelajari secara keseluruhan. Makanya dari Seeds Academy ini membagi beberapa materi ke beberapa speaker tujuannya apa? Biar ada spesialisasi tertentu yang bisa dibagikan bersama-sama. Seperti itu ya Mbak Mutia ya, benar ya? Bener banget Mas, Jadi bener-bener. em, meskipun ada seorang ahli yang luar biasa pun itu nggak akan bisa namanya mempelajari dunia Web3 secara keseluruhan individu. Jadi seperti yang kita tahu dunia Web3 itu kan banyak sekali nih. Ada yang di dunia trading, ada yang di dunia blockchain, ada yang di dunia NFT contohnya, terus ada yang di dunia em, banyak lah, luas lah dunia apa Web3 itu. Secara keseluruhan kita nggak bisa menampung semuanya. Kita harus mempelajari secara general boleh. Nah, cuman kita juga harus mempunyai beberapa spesialisasi tertentu untuk bisa memaksimalkan potensi, terutama cuan ya. Jadi kita harus tahu nih posisi mana yang kita itu perlu dalami. Kalau teman-teman bisa eh, suka apa desain, bisa ke arah desain, mempelajari lebih jauh di sana. Terus suka ngulik-ngulik tentang coding, nah bisa belajar di developer atau di Node. Nah, seperti itu. Banyaklah untuk peluang-peluang yang bisa kita pelajari di dunia Web3. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini, em, saya ini ceritanya ke bagian job ya, ke bagian job Iya, untuk bener-bener Mas. Jadi karena ke kayak tadi bagian. ya, Mas Aksa bilang kalau misalnya enggak, pastinya nggak semua ahli untuk bisa dapat mempelajari di satu dunia ya Mas ya. Nah, betul. Jadi Jadi Mas Aksa kedapatan nih bagian untuk ngasih belajarin teman-teman tuh tentang NFT dan juga Web3 ekosistem nih Mas. Karena kan mungkin teman-teman banyaknya tahu sekitar tahun 2021 ya Mas ya. Kali ya lagi rame-ramenya NFT tuh Mas ya. Jadi bilang betul. kalau NFT nih gambaran doang mahal dan lain-lainnya. Banyak banget persepsi-persepsi yang salah nih terkait NFT dan juga Web3 ekosistem. Jadi mungkin Mas Aksa bisa lah setidaknya memberikan insight baru nih terkait NFT dan juga Web3 ekosistem nih Mas ke teman-teman sekalian. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan NFT itu mahal, nggak juga. Jadi ini kita bicara kulit luarnya dulu ya sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi NFT itu kita bicara mahal, memang ada sebagian yang mahal. Nah, cuman kalau kita tahu proses yang benar ya, kita bisa dapat yang murah. Sama juga kasusnya dengan token. Kita kalau masuk di posisi yang pas dan kita bisa mengikuti ekosistemnya project tersebut yang kita dalami lebih dalam, itu nanti akan bisa dapat peluang yang luar biasa. Ya, saya kasih gambaran pribadi saya sendiri aja ya. Kemarin saya sempat ngikuti salah satu project Layer One ya. Layer One ngikuti terus aktif di Discord-nya, aktif di grupnya, dan di situ saya saya dapat dua kali peluang itu. Yang pertama free free NFT dikasih sama developernya. Yang kedua itu sistem whitelist. Nah itu teman-teman juga perlu pahami. NFT itu kalau teman-teman bisa memahami bisa masuk ke basic basic yang di whitelist itu peluangnya untuk mendapatkannya bisa sangat besar sekali. Nah, seperti case yang saya alami waktu itu,
saya dapat whitelist NFT dengan harga 0,1 ETH. Nah, contohnya seperti itu. Harganya lumayan sih kalau kita bilang 0,1 ETH. Tapi begitu nanti NFT-nya sudah listing, itu nggak ada yang namanya chart naik bertahap dikit, 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 tidak ya. Jadi setelah kita beli apa whitelistnya dapat begitu secara proses itu sudah listing di market itu saya mendapat 1,5 ETH. Jadi dari modal dua kali ya saya yang pertama itu free memang dari projectnya, terus yang kedua itu beli secara whitelist ya ibaratnya 10 kali lebih lah. 10 kali lebih secara instan itu bisa didapatkan. Nah, di situ nanti kita bisa melihat nih potensi NFT itu seperti apa. Karena NFT itu macamnya banyak ya. Kalau kalau kita perlu dalami yang bagus itu kita harus masuk ke NFT yang Genesis. NFT Genesis itu seperti apa sih? Em, itu adalah ibaratnya semacam kayak gacoannya sebuah project atau NFT utamanya dari project itu. Lah itu yang teman-teman harus eh, kejar. Nah, setiap project itu pasti punya sebuah NFT utama, NFT permulaan. Nah, itu teman-teman harus pahami yang mana yang NFT utama. Nah, kalau teman-teman sudah ngejar itu, kalau sudah memiliki NFT itu, potensinya bisa berkali-kali lipat. Seperti itu untuk Seperti gambaran itu. NFT sederhananya. Benar. Terima kasih banyak Mas. Jadi mungkin karena Mas juga udah menjelaskan sedikit nih gambaran kulit luar dari NFT ini. Jadi teman-teman pastinya udah nggak sabar lagi untuk dengerin materi yang luar biasa pasti terkait cryptocurrency dan juga NFT. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi Mas kita bisa langsung masuk ke materinya ya. Jadi saya persilahkan Mas Aksa untuk panggung virtual ini bisa diisi untuk menyampaikan materi yang luar biasa pastinya. Silakan Mas Aksa. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu masih kulit luarnya aja untuk NFT yang saya sampaikan. Nah, ini saya akan menjelaskan secara bertahap nih. Bagaimana sih kita mulai mengenal NFT itu, terus apa sih yang kita perlu lakukan untuk selanjutnya, seperti itu. Eh, Mbak Mutia ini yang geser dari, sorry, ini yang geser dari tim SID ya, Mbak ya? Sorry, layarnya. Oh ya, oke. Benar Mas, Jadi jadi gini, nanti sampaikan saja kalau misalnya mau next ya, slide. Oke, siap-siap. Oke, terus. Jadi, ini teman-teman, kita perlu menjelaskan secara gambaran umumnya dulu ya sebelum kita masuk ke apa sih itu NFT. Nah, itu kita pertama harus mengetahui terlebih dahulu itu kripto itu seperti apa sih. Nah, ini kita bisa menjelaskan. Kripto itu adalah sebuah alat tukar keuangan berbasis digital. Nah, kripto juga sering disebut dengan alat tukar digital masa depan. Apa sih yang dimaksud seperti itu? Teman-teman bisa tahu gambarannya. Yang pertama pada generasi, ya kita bicara ribuan tahun yang lalu ya, ribuan tahun yang lalu itu adalah alat tukar yang ada itu adalah emas. Betul ya, sepakat ya. Nah, itu nanti eh, sudah berjalan selama ribuan tahun. Nah, lambat laun itu di sistem keuangannya kita saat ini berubah ke sebuah alat tukar yang bernama fiat atau istilahnya uang kertas, dolar, rupiah dan lain sebagainya. Itu adalah sistem pertukaran berbasis kalau saya bicara saat ini ya, saat ini seperti itu. Dan nanti di masa depan ini sudah mulai muncul ya. Bahkan sebelum ada namanya kripto, itu sudah ada yang sistem pembayaran atau alat tukar berbasis digital. Nah, teman-teman kalau tahu pakai QRIS, ya itu ya. Terus habis gitu, em, apa lagi ya? M-banking itu kan juga sudah eh, sistem alat tukar keuangan berbasis digital. Nah, nanti ke depannya untuk membuat semua itu lebih simpel lagi, kita masuk ke industri kripto. Kripto itu jauh lebih sederhana lagi. Kenapa? Kalau kita pakai QRIS, pakai M-banking, itu kan kita ada batasan antar negara. Betul ya. Jadi kalau kita bicara sistem digital saat ini masih sedikit konvensional karena kita nggak bisa desentralisasi. Jadi hanya beberapa negara atau beberapa wilayah aja yang bisa terkoneksi. Lah dengan adanya sistem digital yang saat ini yang kita mulai dengan kripto, nah itu kita bisa menjangkau area yang lebih luas. Nah, seandainya kita ingin transfer nih
transfer digital ke negara lain. Kita bicara ke Eropa, ke Amerika, Jepang, dan lain-lainnya. Pokok di bumi kita ini ya. Jadi kita bisa melakukan transfer alat tukarnya dengan cryptocurrency ini. Nah, itulah kelebihan yang eh, cukup menarik dari cryptocurrency ini. Jadi kita tidak mengenal kita adalah orang Indonesia, kita adalah orang Jepang, kita adalah orang Eropa, kita nggak mengenal. Kita itu seolah-olah itu em, satu area dengan adanya cryptocurrency. Kita tinggal butuh apa-apa, ya sudah kita butuh transfer. Tinggal kirim aja ke baik itu ke DEX ataupun ke CEX, kirim uang kita. Kalau seandainya kita ada sanak saudara di luar negeri, hanya dalam hitungan menit, nggak nunggu hitungan jam, uang sudah tertransfer. Apalagi kalau kita masuk ke beberapa CEX atau DEX yang sudah punya nama ya, secara proses itu akan bisa melakukan transfer dalam hitungan nggak sampai 5 menit. Seperti itu. Itulah kelebihan dari cryptocurrency yang saat ini yang sedang kita gaung-gaungkan. Dan itu nantinya akan terus berkembang dengan bantuan teknologi AI, nanti pasti akan lebih sempurna lagi di masa depan. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini eh, seperti yang saya sampaikan ya, kenapa sih kita harus memilih cryptocurrency? Nah, banyak kelebihan yang bisa kita manfaatkan dari cryptocurrency. Yang pertama, secara transaksi sangat cepat. Nah, cepat dalam artian apa? Kalau teman-teman pernah melakukan transfer uang secara konvensional ya, kita mengirim, nah contoh nih dari Indonesia ke mana ya, ke China gitu ya. Kalau dengan konvensional kan kita harus pakai apa sih saya lupa namanya, Pak. Pokoknya di kayak di kantor pos lah kayak gitu kan, butuh waktu dan pengirimannya itu kan nggak cukup lama, kadang-kadang 1 hari, 1 minggu, bahkan kalau yang transaksinya lama bisa sebulan. Nah, dengan bantuan cryptocurrency ini, kita bisa membuat transaksi itu hanya dalam hitungan menit. Bahkan kalau memang kita jaringannya bagus, nggak sampai 1 menit sudah terkirim, seperti itu. Kelebihan yang lain dari cryptocurrency itu seperti apa sih? Aman dan terjaga. Nah, aman dan terjaga itu apa? Kita tahu semuanya itu di dalam dompet kita. Kita nggak, em, kita secara proses bisa tahu semuanya lah. Jadi secara prosesnya kita nggak diutek-utek sama instansi lain atau apa. Kita sendiri yang mengendalikan. Kita bicara aman kenapa? Kalau kita masukkan ke dompet pribadi kita, apalagi kita masukkan ke DEX ataupun ke cold wallet, nah itu orang lain nggak akan bisa mengganggu eh, tabungan kita seperti itu. Kalau kita masukkan ke bank, nah kan bisa jadi uang itu akan bisa diotak-atik sama bank itu. Entah nanti uang itu akan diputer, dibuat investasi ataupun dimainkan lah seperti itu. Kalau dengan cryptocurrency, uang yang ada di dompet kita benar-benar kita yang mengendalikan. Nggak ada orang yang memainkan, kita yang membuat semuanya aman dan kita yang menjalankan. Tapi yang perlu diperhatikan, cryptocurrency itu sedikit em, lebih kita perlu lebih hati-hati ya karena ada yang namanya sistem keamanan yang perlu kita ingat. Nah, seed phrase itu istilahnya. Kalau seed phrase itu teman-teman harus menyimpan secara hati-hati karena seandainya itu kita lupa, maka uang kita nggak akan bisa kembali. Seperti itu. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya adalah desentralisasi. Nah, desentralisasi itu gimana sih? Dengan kondisi desentralisasi itu, maka otomatis kita secara transaksi kita nggak akan terbatas di satu wilayah aja. Nah, seandainya kita bisa mau ngirim kemanapun ya, kita dengan bebas akan bisa mengirim kemanapun tanpa adanya batasan dan tanpa adanya orang yang mengatur lah. Nah, ibaratnya kalau bahasa Jawanya suka-suka gue lah, seperti itu. Jadi untuk proses pengiriman terserah kita maunya seperti apa kalau di desentralisasi tanpa ada yang em, mengatur seperti itu. Terus yang keempat, kenapa sih kita harus ke cryptocurrency? Yang paling penting ini adalah transparan. Transparan dalam artian apa? Uang masuk, uang keluar itu semuanya kita tahu pencatatannya. Jadi kita transfer kemana, kita terima kemana, semuanya kita tahu. Jadi kalau seandainya ada kehilangan dari uangnya kita akan tahu bocornya di mana.
Seperti itu. Nah, kalau di sistem keuangan bank ya kita nggak tahu nih uang kita nantinya mau dipakai apa sama pihak bank. Nah, seperti itu gambarannya. Kalau untuk kelebihan dari cryptocurrency itu sendiri seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Bentuk aset kripto yang paling awal yang digaungkan saat ini apa? Bitcoin. Jadi Bitcoin adalah sebuah aset kripto original pertama. Nah, Bitcoin itu. Jadi Bitcoin adalah aset awal yang transaksi digital di industri kripto. Bitcoin sering juga disebut aset bernama koin digital untuk alat pertukaran di dunia finance Web3. Lahirnya Bitcoin menciptakan terobosan teknologi masa depan untuk dunia Web3 dan kripto. Jadi alat tukar yang pertama kali muncul untuk di dunia Web3 itu adalah Bitcoin. Dari Bitcoin itu lahirlah sebuah sistem keuangan yang lebih modern seperti saat ini. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, dalam sistem proses lahirnya Bitcoin itu, kita terkadang itu sedikit mengalami kendala secara proses yang cukup complicated atau cukup rumit. Dalam hal ini, banyak orang yang masih kesulitan bagaimana sih cara memaksimalkan untuk Bitcoin itu sendiri biar kita bisa lakukan proses transaksi lebih efisien. Nah, secara proses itu muncullah yang namanya smart contract. Dalam proses itu kita bisa mengetahui yang memunculkan semua smart contract pertama adalah contohnya salah satunya adalah si Ethereum itu sendiri sebagai pelopor smart contract. Lahirnya token-token lain dan industri lain seperti NFT itu dimulai dengan munculnya smart contract ini. Jadi kalau teman-teman bicara tentang token, bicara tentang NFT, dan bicara tentang token-token yang lain itu membutuhkan smart contract. Nah, Ethereum ini adalah pelopor bagaimana sih memaksimalkan dari awalnya Bitcoin yang hanya satu aset digital menjadi sebuah industri yang luar biasa banyak seperti saat ini. Nah, ini adalah pelopornya pada era awal itu adalah Ethereum dan menciptakan smart contract itu. Dan akhirnya dengan teknologi yang muncul pertama kali ini banyak em, project-project yang memunculkan smart kontraknya secara mandiri. Tapi secara garis besar awal munculnya smart smart contract itu melahirkan tentang yang namanya token dan juga NFT itu sendiri. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, tadi kita bicara tentang token dan NFT ya. Jadi kita perlu tahu lah gambarnya token itu seperti apa. Token adalah sebuah aset dalam industri kripto yang merupakan token non asli dari sebuah blockchain. Nah, kenapa token penting dalam sebuah blockchain? Teman-teman pasti tahu secara proses kalau kita melakukan transaksi apa sih yang perlu digunakan untuk alat tukar? Nah, alat tukar itu adalah token itu sendiri. Semakin banyaknya sebuah blockchain yang lahir, otomatis dibutuhkan sebuah alat transaksi. Alat transaksinya bermacam-macam. Jadi setiap blockchain akan melahirkan token-tokennya masing-masing untuk menjalankan di dalam ekosistemnya itu. Tujuannya apa? Biar em, ekosistemnya itu jalan dan ada alat tukar yang digunakan untuk transaksi tersebut. Nah, itu adalah gambaran dari token itu dan gimana sih lahirnya token untuk sebuah transaksi di sebuah blockchain. Lanjut, Mbak. Nah, ini teman-teman juga perlu pahami tentang tipe-tipe token. Token juga ada beberapa tipe ya. Jadi token itu juga mengikuti dari kondisi yang ada. Lah, token sendiri kalau menurut gambarannya ada dua. Yang satu ada naratif token dan stable coin. Nah, naratif token itu seperti apa sih? Naratif token itu adalah token yang digunakan di dalam ekosistem dari sebuah blockchain itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melakukan transaksi di dalam blockchain, kita membutuhkan sebuah token. Nah, token itu yang disebut naratif token yang bertujuannya untuk membuat
transaksi itu bisa dilakukan di dalam sebuah blockchain. Yang kedua itu adalah stablecoin. Nah, stablecoin itu adalah token yang nilainya itu sama dengan mata uang real untuk saat ini. Ya, contohnya ya, mata uang real adalah dolar. Nah, dalam artian stablecoin itu kita bisa melihat ada yang namanya USDT, USDC, dan banyak-banyak lain lah yang sifatnya token itu secara perbandingan harganya sama dengan nilai mata uang real yang kita pegang saat ini dalam artian dolar. Seperti itu. Next, Pak. Sebentar, ini ada tulisan. Nah, ini kita bicara tentang NFT ya. Jadi, tadi kita bicara tentang token itu sendiri, dan ini kita jalan ke NFT. NFT itu apa sih sebenarnya? NFT adalah non-fungible token. Nah, token digital unik yang mempresentasikan aset digital seperti karya musik, koleksi lainnya. Jadi, NFT bersifat unik dan bisa sorry. Jadi NFT itu bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Jadi nggak semudah itu tukar menukar NFT karena kita harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan harus eh, ada proses lah seperti itu. Jadi lebih complicated. Nah, makanya NFT itu adalah sebuah aset yang unik seperti itu. Setiap NFT memiliki tanda tangan digital unik terbatas yang pasti NFT itu. Terus ada tanda tangan unik itu dalam artian NFT yang sudah didaftarkan dengan nomor kode itu nggak akan bisa diduplikasikan. Jadi seandainya kita punya gambar NFT dengan kode 123, nah nanti kalau ada orang lain yang membuat NFT gambar yang sama dengan kode 123, itu nggak akan bisa dibuat karena nomor itu akan nanti sudah masuk ke data di dalam sebuah blockchain dan itu dianggap seperti istilahnya kayak hak paten lah seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu itu NFT itu bersifat kayak kita mempunyai barang yang mempunyai hak paten. Kalau kita sudah punya barangnya, otomatis orang lain itu nggak akan bisa memilikinya tanpa ada transaksi dengan kita. Seperti itu. Oke, next Mbak. Untuk teman-teman yang sudah pernah main NFT, nah NFT itu kan banyak ya, contohnya ya di dunia ini. Jadi kalau teman-teman suka gambar, nah itu bisa contohnya karya karya seni digital, contohnya seperti itu. Suka apa namanya? Kalau koleksi digital itu kalau teman-teman mempunyai sebuah karya digital dan mau dirupakan untuk punya nomor seri, didaftarkan ke sistem itu akan mempunyai sebuah hak milik atau hak paten seperti itu. Kita juga tahu nih kalau di dunia Web3 saat ini kalau kita mau bermain game, kita nggak bisa hanya sekedar bermain game aja. Karena dunia Web3 itu adalah dunia yang desentralisasi dan kita butuh sebuah aset yang sifatnya itu benar-benar pure punya kita sendiri biar kita bisa jalankan. Nah, itulah kenapa kita butuh NFT. Jadi di industri GameFi, NFT itu adalah sebuah karya yang wajib kita miliki untuk bisa memainkan GameFi itu sendiri. Di Indonesia kemarin juga saya pernah tahu ya, ada NFT yang berbasis musik dan konser virtual. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, teman-teman kalau tahu istilahnya itu zaman dulu itu kalau kita mau ngoleksi foto artis, ya kita kan tinggal download, tinggal ngambil di Google atau apa kan cuman sekedar punyaan aja. Nah, dengan sistem NFT ini, kalau si pemilik musik atau pemilik karya itu nanti bentukan NFT,
kita mempunyai koleksi yang ibaratnya terbatas. Koleksi terbatas itu kita bisa simpan secara pribadi atau bisa kita jual lagi. Jadi ini akan membuat sebuah konsep istilahnya kayak kolektor lah. Kolektor itu akan lebih bisa secara global. Nah, kalau kalau di dunia kolektor itu selama ini kalau kita pengen punya barang itu kan kita harus datang ke balai lelang ya, balai lelang. Cuman kan terkadang kita nggak bisa menjangkau balai lelang itu karena kita keterbatasan akan wilayah. Contohnya kita ada di Indonesia, tapi balai lelangnya itu ada di Italia. Otomatis kan kita nggak bisa memiliki barang tersebut dengan bantuan dari NFT ini. Kalau barang lelang itu nanti bisa apa namanya dibuat konsep NFT, maka kita untuk beli barang lelang itu nggak perlu datang ke Italia, contohnya seperti itu. Kita tinggal lihat apa namanya, tinggal lihat apa namanya lelangnya itu, terus habis gitu kita beli, kita berhasil dapat, kita sudah punya kontraknya terlebih dahulu. Akhirnya nanti tinggal nunggu real fisiknya. Kalau memang kita beli barang fisik, kita tinggal tunggu dikirim. Itu ada beberapa contoh untuk jenis NFT. Terus em, di Indonesia juga ada yang menjual NFT itu dalam berupa barang bersejarah. Jadi saya sempat bicara dengan beberapa founder dunia museum ya, dunia museum. Mereka itu meng-NFT-kan koleksi prasejarahnya mereka. Jadi di situ nanti kalau seumpama orang-orang pengen memiliki barang prasejarah itu bisa belinya melalui NFT. Tapi belinya dalam dunia NFT ini dalam artian mereka memilikinya nggak satu fisik full, tapi ibaratnya kayak saham. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, anda ini kita tahu ada barang prasejarah yang dijual ya, dan dijual untuk orang. Nah, kita bisa memilikinya dengan sistem saham. Saham itu nanti ada dalam NFT itu. Kita bisa memiliki berapa persen dari barang prasejarah itu. Itu adalah sebuah terobosan dari dunia NFT. Terus kita juga tahu ada properti RWA ya. Nah, teman-teman kalau pernah dengar itu ada sistem RWA, itu juga kita bisa manfaatkan dengan dunia NFT ini. Aset, lisensi, properti, sekarang lagi digaungkan dunia RWA itu. Kita juga butuh NFT ini sebagai bukti lah, sebagai bukti bahwa eh, alat-alat atau barang-barang tersebut itu adalah kepemilikan dari kita karena dunia Web3 ini adalah dunia yang sebenarnya nggak sebaik yang teman-teman bayangkan. Jadi dunia Web3 ini adalah dunia yang kita bisa terhubung dengan seluruh dunia. Nah, dunia Web3 terkadang itu kita akan menemukan banyak orang-orang yang ya dalam tanda kutip sedikit nakal. Nah, NFT ini tujuannya untuk membatasi untuk orang-orang yang nakal itu biar nggak bergerak dengan bebas. Karena dengan kita sudah memiliki NFT-nya atau nomor lisensi itu, kita akan secara penuh bisa memaksimalkan memilikinya. Itu nanti kalau kita secara teknologi NFT semakin berkembang, itu nanti kita akan bisa mendapatkan sebuah barang dimanapun dengan jauh lebih baik dan lebih aman. Karena NFT itu adalah sebuah em, alat bantu kita untuk memiliki lisensi yang secara legal lah, ibaratnya seperti itu. Legal di dunia Web3. Jadi kita bisa bisa memilikinya tanpa harus izin kemanapun, tapi nanti akan diakui seluruh dunia bahwa itu adalah kita pemiliknya di dunia NFT dan dunia Web3 itu bisa dilakukan seperti itu tanpa harus ada izin-izin secara resmi. Dengan bantuan teknologi NFT dan Web3 ini kita bisa mendapatkan semuanya lebih mudah dan lebih aman.
seperti itu. Oke, next. Mbak. Nah, ini kalau teman-teman pernah dengar kemarin ya, NFT itu yang seperti apa sih contohnya? Nah, kalau teman-teman pernah melihat artis kita dari Indonesia, Gozali. Nah, Gozali itu kemarin kan sempat bikin NFT. NFT-nya itu beliau bikin foto pribadi setiap hari. Jadi cuman bikin ekspresi eh, tanpa ekspresi ya kalau saya bilang ya. Tanpa ekspresi cuman di foto aja setiap hari dan itu akhirnya bisa mempunyai nilai yang eh, tinggi. Nah, kenapa sih? NFT itu terkadang itu sesuatu yang unik itu akan bisa melahirkan sebuah harga yang cukup fantastis. Nah, teman-teman kalau pernah lihat kemarin ya, contohnya adalah yang di bawahnya itu adalah Bored Ape. Nah, contoh NFT yang lain adalah Bored Ape. Kalau teman-teman pernah ngikuti Bored Ape NFT itu, harganya waktu itu cukup em, besar ya, cukup besar sekali harganya sehingga berapa ETH gitu seingat saya. Jadi cukup besar sehingga membuat NFT itu bernilai tinggi. Tapi em, kita juga perlu melihat juga NFT itu harganya juga sama dengan token ya. Bisa naik tinggi, bisa jatuh. Itu tergantung dari pasar bagaimana pasar itu menerimanya. Kalau pasar itu menerima dengan baik, contohnya seperti yang kemarin itu yang Gozali itu. Pasar menerima dengan baik dan beberapa artis-artis di Indonesia itu tertarik untuk mempromosikan. Nah, itu akan bisa naik dengan tinggi. Sama juga dengan yang Bored App itu. Kalau ada yang mempunyai keinginan untuk mengoleksinya, itu akan bisa membuat harga tinggi juga. Kita juga perlu ini tahu teman-teman, untuk NFT itu kalau baru keluar ya, kita ada istilah yang namanya harga floor. Nah, harga floor itu adalah harga batasan untuk NFT itu dijual. Nah, ibaratnya eh, harga rendah lah, harga terendah di market lah, seperti itu. Biasanya kalau kita mengetahui gimana ya, biasanya tuh gini, harga floor dari sebuah NFT itu akan ditentukan oleh si developer itu. Jadi kalau developer itu melepas ke market pertama kali, contoh nih, developer melepas ke market, mereka naruh NFT-nya di OpenSea contohnya ya, di OpenSea itu naruh OpenSea contoh 5 atau 10 NFT mereka taruh dengan harga 1 ETH contohnya seperti itu. Nah, nanti kalau market itu merespon dengan membelinya 1, 2 dan ada yang eh, mendorong untuk harga itu akan naik, otomatis NFT itu akan cepat naik dengan tinggi. Cuman yang saya tahu untuk saat ini belum ada yang mempunyai nilai yang apa ya, yang kuat lah, kuat bertahan untuk saat ini. Nah, mungkin nanti suatu saat kalau memang kita bisa memaksimalkan lebih jauh dari NFT, NFT itu akan bertahan dengan harga yang stabil untuk lebih tinggi karena sebenarnya potensi dari NFT sendiri itu cukup besar. Nah, cuman saat ini kan di dunia Web3 NFT itu hanya sebagai eh, salah satu narasi aja. Nah, belum belum memaksimalkan secara potensinya belum dimaksimalkan secara tinggi. Kalau kalau di dunia nanti itu bisa memaksimalkan secara lebih jauh dan lebih tinggi, NFT itu akan menjadi sebuah aset atau icon yang bersifat wajib ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau main GameFi aja kita butuh NFT. Nah, nanti ke depan kalau kita butuh melakukan apa-apa di Web3, itu kita juga akan butuh NFT yang wajib kita miliki. Nah, itu nanti akan yang membuat harganya NFT itu akan bertahan stabil. Nah, cuman memang untuk saat ini, karena orang-orang belum memaksimalkan potensi dari NFT itu sendiri, paling untuk kenaikannya hanya sekilas lah. Jadi belum belum ada saya yang menemukan NFT itu bisa bertahan sampai
lebih dari 5 tahun ya. Jadi kalau kita bicara token kan ya, token kan ada fungsinya yang sudah jelas nih untuk membantu ekosistemnya untuk biar berkembang. Nah, kalau untuk NFT sendiri ini kan kebanyakan em, ya secara use case-nya itu masih sangat terbatas, em, hanya untuk awal-awal aja dari dunia industri blockchain itu sendiri. Kalau nanti suatu saat project itu bisa memaksimalkan NFT itu biar bisa dipakai selamanya di ekosistemnya itu, nanti NFT itu akan bisa bertahan stabil. Tinggal nanti kita tunggu aja siapa project-project yang bisa memaksimalkan NFT itu biar bisa mempunyai use case yang em, bertahan stabil dan cukup lama di industri ini. Seperti itu. Oke, next Mbak. Nah, tadi saya bicara use case ya, use case lain dari NFT. Tadi sudah sempat saya bahas sebentar. Nah, ini kita bicara tentang perkembangan teknologi di NFT itu sendiri sudah berkembang dengan sangat pesat ya. Jadi banyak sih orang yang belum tahu potensinya dan belum memaksimalkan secara menyeluruh. Cuman kalau secara gambaran aja potensi dari NFT itu sebenarnya cukup besar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, dunia GameFi itu kalau nggak ada NFT kita nggak akan bisa bermain game dengan maksimal. Kita butuh NFT. Kita butuh karakter untuk memainkannya. Kita butuh icon. Nah, NFT itu adalah icon dan karakter itu. Nanti kita beli land, beli item, beli apa namanya alat upgrade, potion dan lain-lain itu juga semuanya butuh NFT. Nah, itu yang nanti akan kalau sebuah ada project yang bisa memaksimalkan hal itu, NFT itu nanti akan menjadi sebuah terobosan menjadi alat yang sangat berguna untuk dunia GameFi di masa depan. Karena kendalanya saat ini kan belum ada project yang bisa menggabungkan NFT dan token dan juga project gamenya itu sendiri biar game itu bisa bertahan cukup lama. Nanti kalau suatu saat sudah ada project yang bisa memaksimalkan NFT, token dan apa namanya sistem itu sendiri biar bisa berjalan jangka panjang, NFT itu akan menjadi salah satu sebuah hal yang penting. Terus kita bisa bicara ini ya, contoh lain dari use case NFT ya. Kita bisa bicara tentang alat baca di industri AI. Nah, teman-teman kalau tahu, sekarang itu sudah ada yang namanya eh, INFT, INFT, Intelligent NFT. Nah, teknologi ini juga sudah menjamah ya. Jadi teknologi AI itu sudah menjamah di dunia NFT. NFT itu sudah bisa diintegrasikan dengan teknologi AI. Nah, contohnya seperti apa sih? Gambarannya, kalau teman-teman tahu ChatGPT, ChatGPT itu adalah sebuah sistem kita untuk bisa masuk ke dunia AI ya. Di situ, kalau kita bisa memaksimalkan INFT, kita bisa membuat sebuah akun. Nah, contohnya seperti itu, membuat akun atau sebuah blog biar kita bisa masuk ke sana, biar bisa mengakses. Nah, kalau ChatGPT yang terjadi saat ini itu kan kebanyakan kan kita harus apa namanya harus beli apa namanya tarif bulanan ya, tarif bulanan untuk ChatGPT. Nah, kalau nanti industri ini sudah berkembang, kita bisa memanfaatkan dengan cara seperti itu. Kita cukup beli NFT-nya aja. Nah, nanti setelah itu kita bisa menggunakan ChatGPT terus menerus tanpa harus beli apa namanya langganan. Kita nggak perlu berlangganan untuk membeli apa namanya izin lah, izin untuk memakai ChatGPT itu. Lah kalau sama NFT ini sudah diintegrasikan secara penuh dengan dunia AI, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan di masa depan. Banyaklah contoh-contoh dari industri NFT yang dikombinasikan dengan
AI seperti itu. Ada juga sebuah alat untuk sistem finance. Kalau teman-teman tahu, NFT itu bisa digadaikan. Nah, kalau nanti NFT itu harganya bagus, digadaikan, itu nanti bisa kita miliki sebagai apa ya? Kayak kita hutang lah, hutang kepegadaian. Ibaratnya seperti itu. NFT juga sudah bisa digunakan seperti itu. Banyak lah contoh-contoh use case NFT yang sebenarnya kalau kita bisa memaksimalkan lebih jauh, potensi cuannya cukup banyak di sana. Oke, next. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, di industri gaming, NFT di industri gaming, jadi kita benar-benar butuh NFT itu untuk menjalankan gamenya kita. Kenapa sih? Kita butuh karakter, kita butuh icon. Nah, itu hanya bisa kita lakukan jika kita memiliki NFT. NFT itu mempunyai fitur smart contract atau lisensi yang terintegrasi dengan Web3 sehingga membuat NFT itu adalah sebuah alat bantu kita untuk memiliki karakter dari karakter dari icon game yang kita jalankan. Itu adalah contoh dari industri gaming di dunia NFT. Seperti itu. Oke, next, Mbak. Tadi sudah saya jelaskan. Tadi juga sudah saya jelaskan gambarannya. Jadi, dunia AI, dunia NFT juga saling terintegrasi dan tinggal kita memanfaatkan dengan maksimal aja. Kalau kita punya NFT, kita itu semacam kayak mempunyai password. Nah, password di akun NFT itu akan bisa mengoperasikan teknologi AI ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ChatGPT adalah salah satu contoh sebuah teknologi AI yang bisa diintegrasikan dengan NFT itu sendiri. Seperti itu. Next step, ini sudah saya jelaskan. Sama yang tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi kita bisa sistem gadai ya. Jadi kalau di dunia NFT itu kita bisa gadaikan NFT kita. Kalau kita lihat harga NFT-nya kita stabil di angka 2 Ethereum, 5 Ethereum, 10 Ethereum, kita yakin itu nanti harganya akan stabil. Ya sudah, kita gadaikan aja. Kita nanti dapat USDT, kita dapat token apa gitu, nanti kita bisa putar lagi di um, aset yang lain. Nah, cuman dalam artian kalau teman-teman menggadaikan NFT ini juga perlu diperhatikan, NFT ini nanti ada kemungkinan harga itu akan bisa naik atau turun. Nah, teman-teman harus paham sistem kontrak nanti di sistem lendingnya itu seperti apa. Jadi nggak asal em, digadaikan aja, tapi kita harus pahami juga sistem apa namanya gadainya atau kontrak yang kita perlu lakukan seperti apa. Jadi jangan sampai nanti harganya kita jatuh, harga NFT-nya jatuh, terus nanti kita nggak bisa untuk membayar atau sebaliknya kalau harga NFT-nya naik, kita nanti juga nggak bisa em, mengambilnya karena itu nanti banyak lah secara kendala-kendala nanti yang bisa membuat sistem pegadaian ini nanti nggak akan berjalan dengan normal kalau kita nggak tahu secara kesepakatan di awalnya. Seperti itu. Oke, Mbak, next. Itu teman-teman ya. Jadi kalau kita pahami lebih jauh token NFT itu adalah sebuah alatnya untuk menjalankan dari industri blockchain itu sendiri. Tapi teman-teman harus mempelajari tiga hal ini. Ini adalah tiga hal penting yang harus teman-teman pelajari karena kalau kita sudah masuk ke dunia Web3, kita nggak mempelajari tiga hal penting ini nanti kita nggak akan tahu apa-apa tentang industri Web3, blockchain. Teman-teman harus memahami
minimal dasarnya seperti apa, blockchain sistemnya seperti apa, DeFi seperti apa sistemnya, bagaimana cara memaksimalkan keuangan di DeFi. Terus habis gitu kita juga yang paling nggak kalah penting, teknologi AI itu akan saling berintegrasi baik itu dengan blockchain ataupun dengan DeFi. Itu adalah terobosan pelengkap tapi yang wajib kita harus pelajari di dunia Web3. Tiga hal ini teman-teman harus gali terus-menerus, pahami terus-menerus, dan cari potensi maksimalnya. Karena kalau tiga hal ini teman-teman lewatkan, nanti kita akan tertinggal dari dunia Web3 yang terus berkembang ini. Seperti itu. Cukup panjang ya sebenarnya yang kita diskusikan. Cuman kalau kita bedah lebih jauh lagi, ya saya khawatirnya sampai tengah malam nggak habis nih, Mbak. Ya, yang penting teman-teman tahu gambarannya seperti apa sih dunia Web3 itu seperti saat ini. Terus biar tahu seperti apa sih tentang NFT, token, blockchain, DeFi, dan lain-lainnya itu kita harus pahami seperti itu. Karena dunia Web3 itu akan terus berkembang, terus menerus. Kita nggak bisa pede ya, kita nggak bisa pede hanya dengan, oh saya sudah paham di dunia blockchain nih, udah saya nggak peduli dengan yang lainnya, saya nggak peduli dengan DeFi, saya nggak peduli dengan GameFi, saya tidak peduli dengan teknologi AI. Saya pernah ngalami, waktu itu kan saya beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah ngalami itu saya sudah memahami satu hal. Nah, tapi waktu itu karena saya sudah yakin, oh saya sudah paham di sini, ya udahlah ini ilmu saya. Terus saya waktu itu sempat sakit. Nah, setelah saya sakit, saya menganggap ilmu saya ini sudah cukup lah seperti itu. Begitu saya sudah sembuh, saya bongkar lagi tentang perkembangan teknologi. Saya sudah tertinggal sangat jauh sekali. Jadi waktu itu saya sempat vakum di dunia Web3 ya sebulan lah, karena saya mau recovery full. Jadi saya nggak membaca news, nggak mempelajari teknologi-teknologi terbaru, dan hanya dalam waktu 1 bulan saya tertinggal sangat jauh sekali seperti itu. Jadi dunia Web3 itu berkembang terus-menerus dan kita harus mempelajarinya terus-menerus. Kita vakum beberapa bulan kita aja pasti akan tertinggal dengan jauh. Apalagi dengan teknologi AI yang mensupport teknologi dari Web3 itu sendiri, perkembangannya akan semakin cepat. Seperti itu, Mbak. Oke, dari saya itu, Mbak. Kalau saya jelaskan lebih jauh, nggak cukup waktunya nanti. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Aksa ya udah menyampaikan materi yang luar biasa di sesi kita kali ini. Mungkin kita bisa lanjut ya ke sesi tanya jawab ya Mas, karena tadi juga udah ada pertanyaan yang disampaikan ya oleh em, partisipan kita. Mungkin saya bantu bacakan juga ya Mas ya. Jadi Mas Aksa bisa langsung menjawab aja. Jadi teman-teman lainnya yang juga ingin bertanya, mungkin boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan akan dibantu jawab oleh Mas Aksa. Mungkin untuk pertanyaan pertama, gak ada NFT di mana ya Mas? Kenapa NFT ton harganya mahal seperti yang ada di floor sampai dengan 1.808,97 dolar? Apa sebenarnya mendorong harga sampai setinggi itu? Apakah ada semacam manipulasi kayak membeli sendiri dari pihak internal? Apakah NFT username Telegram 4 digit seperti News, @bank atau @auto harganya mencapai 1,7 dolar, 7 juta dolar? Mungkin boleh dibantu jawab Mas Aksa. Oke, tes. Masuk ya suara saya ya. Halo? Masuk, masuk Mas. Masuk ya. Jadi banyak sih, banyak untuk aplikasi yang bisa kita gunakan di sistem kayak ada NFT. Kalau teman-teman tahu di OpenSea itu sebenarnya juga sudah bisa lakukan apa namanya ada NFT. Terus apa saya kemarin sempat dibilangi teman saya lupa. Ada satu lagi yang lebih sederhana lah. Cuman saya lupa nanti coba cari tahu. Cuman yang paling sering itu di OpenSea itu bisa sebenarnya. Terus kenapa sih NFT di tot harganya mahal? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya kalau untuk kita lihat NFT di market itu
bukan market ya yang memberi harga, tapi di awal itu si developer atau pemilik itu yang pasang harga. Dengan harapannya apa? Itu adalah harga dasar yang itu nanti akan bisa dikatrol. Nah, contohnya nih, nah tadi apa ya? Titon ya. Titon itu kalau harganya segitu itu sebenarnya manipulasi ya kalau boleh bilang manipulasi dari developer untuk menjaga menjaga harga awalnya. Tapi nanti kalau memang market itu meresponnya dengan baik, harga itu akan bisa terkerek naik. Nah, gimana caranya membuat NFT itu menjadi sebuah aset yang langka? Lah, itu tinggal permainan dari devnya sendiri. Gimana strateginya? Kalau memang strateginya berhasil, harga floor yang dibuat di awal, contoh ini kan tertulisnya 1.800 ya. Kalau seandainya di awal itu si pihak devnya pasang harga 1.000 lah. Nah, ternyata market meresponnya, oh ini use case-nya bagus nih, kita bisa beli dan lain-lain. Nah, akhirnya secara floor-nya terkerek naik seperti itu. Karena kenapa sih terkerek naik? Sebenarnya NFT itu kan sistemnya kayak ini. Apa ya? Kayak tadi yang saya sampaikan itu kayak lelang. Nah, NFT itu sebenarnya kayak lelang. Jadi siapa yang berani pasang harga tinggi, otomatis itu akan menaikkan floor dari harga NFT itu sendiri. Jadi kalau memang nggak ada yang pasang lelang harga tinggi, ya otomatis harganya rendah. Kalau seandainya sama pihak devnya itu pasang harga floornya itu 1.000, ya harga floornya 1.000. Tapi ada orang lain yang sudah punya NFT itu dan dijual dengan harga di bawahnya, ya harga floornya bisa turun. Nah nanti kalau devnya itu eh, memanipulasi atau memainkan dan apa namanya yang beli itu si devnya itu sendiri, harga yang murah itu dibeli dan ternyata nanti habis dibeli harganya dinaikkan lagi dan market merespon, ya otomatis floornya akan naik. Jadi sebenarnya NFT itu juga permainan dari dev juga sih. Jadi dev itu bagaimana sih mengelola agar harga NFT itu sendiri bertahan dengan stabil, jangan sampai jatuh. Karena kalau kalau memang murni devnya itu nggak bermain strategi sama sekali, tinggal lepas di pasar, ya tinggal nunggu waktu aja harga NFT itu akan drop. Jadi kalau NFT juga pihak developer harus bermain strategi juga. Jadi nggak seperti kita bicara kayak seperti koin meme ya. Koin meme yang kita buat lepas di market, kita tunggu respon market gimana. Nggak seperti itu. NFT lebih complicated. Jadi gimana caranya biar dev itu mengatur gimana caranya harga biar nggak jatuh dan tetap stabil. Ya tinggal nanti dilihat sistemnya gimana? Mau mau kalau nanti ada yang jual harga rendah, mereka yang buyback dibeli lagi dan nanti dijual dengan harga tinggi, atau kalau memang belum ada market sama sekali, mereka langsung pasang harga tinggi. Nah, contohnya $1.000 nah, di market. Tinggal nanti kita lihat use case-nya. Use case-nya itu kalau memang benar-benar bermanfaat untuk ekosistemnya, orang pasti akan butuh. Nah, contohnya paling gampang itu gambaran kalau teman-teman tahu para airdropper ya, airdropper itu kan kadang-kadang melihat kalau saya pengen elik, saya harus beli NFT ini. Nah, itu adalah salah satu syarat atau ketentuan dari pihak developernya biar NFT itu terkatrol. Jadi developer pasang harga, contohnya nggak usah mahal-mahal 1.000 ya, kita bicara $10 lah. Kita bicara $10, developer masangnya di market seharga $10 dan karena market merespon itu butuh, otomatis kan banyak yang beli. Banyak yang beli dan sedangkan limitnya terbatas, akhirnya ada dari pihak lain yang menjual dengan harga tinggi. Seperti itu. Jadi pintar-pintarnya pihak dev lah untuk mengatur gimana caranya harga itu biar konstan tetap harga tinggi karena kalau devnya sistemnya itu lepas dan cuek ya sudah tinggal tunggu waktu harganya akan jatuh seperti itu. Terus Oke, mungkin kita saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Aksa ya. ya Jadi, ini saya apakah boleh menggunakan gambar milik orang lain untuk dijadikan NFT jika sudah dimodifikasi? kalau sudah dimodifikasi harusnya sah-sah aja ya karena kan em, yang namanya NFT itu kan gambar dan dilaporkan sebagai apa ya dilaporkan untuk mempunyai hak paten. Nah,
asalkan itu apa namanya gambarnya sedikit diedit dan terus dilaporkan hak patennya lagi, ya menurut saya masih sah-sah aja. Kecuali kalau kalau memang kita gambarnya itu sama, kita daftarkan sama murni, nah itu yang mungkin agak ini apa namanya yang mungkin agak bermasalah ya karena pasti nanti akan dituntut ya ibaratnya kayak kayak kita punya barang itu nanti akan dituntut. Cuman kalau em, modifikasinya cuman gini ya, modifikasinya kita harus modifikasi yang ekstrim. Jangan jangan nanti kita kita modifikasi contohnya NFT ini sudah ada di market dengan harga $1.000. Cuma kita nambahin cuma nambahin topi aja, terus kita jual 1.200, takutnya nanti akan ada masalah. Kalau memang mau modifikasi, ya mungkin mukanya aja yang tetap, lain-lainnya dirubah secara frontal, tidak apa-apa, itu sah-sah aja. Cuman kalau tipis-tipis, takutnya itu nanti menjadi apa namanya salah satu pilihan karakter dari yang pemilik ininya, pemilik NFT sebelumnya. Takutnya dibuat seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih kalau untuk memodifikasi. Cuman ya disarankan kalau bisa modifikasinya lebih frontal, biar nanti nggak ada apa-apa di kemudian hari. Seperti itu. Oke, Mbak, saya ini ya, baca selanjutnya aja ya mungkin ya. Oke, boleh, Mas. Ini ada terima kasih siapa yang setuju. Rarity effect, kelangkaan sama utilitas ngefek betul. Kayak rebutan malah jadi mahal. Ayo deh beli, kayak di pump, sweep floor, lalu deh pakai buat giveaway. Oh ini lebih secara statement ya. Jadi ya memang benar. Em, NFT itu sebenarnya permainan ini ya, permainan developer ya. Tinggal developernya ini gimana caranya memaksimalkan biar harganya tetap stabil. Karena kalau NFT itu kita lepas di market tanpa ada kita yang mengontrol, tanpa kita untuk membuat terobosan biar bisa berfungsi dengan baik, ya itu tadi tinggal tunggu waktu untuk harga itu akan jatuh. Kalau kalau dari developernya itu bisa memaksimalkan, contoh nih, ekosistemnya benar-benar butuh sekali untuk NFT ini, baik untuk syarat elitnya airdrop, untuk memainkan gamenya, atau mau membuka aplikasi-aplikasi yang lainnya, itu harganya akan tetap stabil. Ya, tinggal Biadef mengintegrasikan antara projectnya dia sama bagaimana caranya membuat NFT itu biar tetap diterima sama masyarakat. Jadi pemilih NFT itu lebih apa ya, lebih rumitnya. Kalau kita bicara untuk naik nurunkan harga NFT itu lebih rumit karena strateginya lebih lebih banyak strateginya. Cuman em, kenaikannya itu bisa sangat-sangat instan. Dalam artian kalau ternyata kita punya karakter NFT yang gambarnya unik sekali nih. Nah, kebetulan gambar uniknya ini cuma ada satu. Use case-nya sudah dapat, gambarnya unik, bagus, orang banyak yang suka. Kita pasang harga suka-suka pun kalau memang orang mau ya langsung langsung laku. Andai kata nih harga floornya $100. Nah, ternyata gambar yang kita miliki satu unik, kedua sangat langka, dan use case yang dimiliki itu eh, berfungsi dengan baik, kita pasang 10 kali lipat dari yang lainnya juga bisa aja laku kalau memang secara proses benar-benar mendapat use case yang signifikan dibanding NFT-NFT koleksi yang lainnya. Seperti itu. Jadi lebih complicated sih kalau saya boleh bilang untuk NFT itu lebih complicated, lebih em, banyak strategi yang perlu disiapkan sama developer, tapi potensi suksesnya sebenarnya lebih lebih tinggi ya, lebih tinggi ketimbang token. Asalkan asalkan gini, token itu akan bisa naik tinggi kalau seumpama developer itu punya funding yang besar. Nah, kalau fundingnya itu kecil untuk menaikkan harga token itu akan lebih sulit. Kalau token ya, benar-benar kita harus punya persiapan funding yang besar. Nah, kalau NFT, kalau kita nggak punya funding besar, ya kita tahu strategi untuk memainkan psikologis market,
itu kita akan dengan mudah menaikkan harga. Naik 10 kali lipat dalam waktu instan pun bisa di NFT kalau kita tahu strateginya. Nah, kalau di di NFT itu kalau seumpama kita nggak ada modal gede, nggak ada funding besar ya, tinggal main strateginya itu nanti teman-teman bisa ngerek harganya dengan signifikan. Beda kalau di token. Token kalau seandainya kita fundingnya nggak ada, kita bermain strategi apapun untuk naikkan harga tokennya secara signifikan dalam waktu singkat cukup susah. Seperti itu. Sebenarnya plus minus sih. Tinggal teman-teman gimana caranya strateginya untuk memaksimalkan itu. Seperti itu. Baik, baik Mas Aksa. Terima kasih banyak ya Mas sudah membantu menjawab dan juga menyampaikan materi yang luar biasa pastinya hari ini. Karena mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya nih Mas. Jadi aku coba bantu rangkum sedikit ya biar teman-teman keinget lagi ke reviews lagi terkait materi hari ini. Jadi sebenarnya NFT sama token itu tergantung strategi kita gimana caranya untuk bisa terus mengambil langkah atau sisi yang baiknya dari segi digital. Sebetulnya juga NFT bukan soal seni aja ya Mas ya, tapi memang itu adalah bentuk aset kepemilikan digital kita. Jadi sebenarnya Web3 itu juga kita harus mulai dari sekarang untuk belajar, untuk mengetahui, mulai dari ikut DAO dan lain-lainnya gitu ya Mas. Jadi kita terus harus semuanya tetap em, belajar, eksplor dan juga pastinya mengulik-ngulik terkait Web3 ini juga gitu ya. Mungkin kita juga teman-teman udah mulai sampai nih di acara terakhir karena sesi Q&A kita udah selesai. Jadi kita harus sama-sama bareng-bareng untuk terus belajar dan pastinya juga terus mencari dan juga cek terkait perkembangan digital sekarang ya, terutama di Web3 ini teman-teman. Nah, dan juga mungkin sebelum kita mengakhiri ini, kita teman-teman juga boleh untuk scan dan isi survei untuk SIS Academy kali ini. Ya, teman-teman boleh di screenshot dan juga boleh di cek nantinya untuk mungkin kalau misalnya belum sekarang isi surveinya bisa dilakukan nanti gitu. Jadi Mas Aksa sebelum kita sampai nih di akhir juga kita ada sesi dokumentasi nih Mas. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga boleh untuk menghidupkan kameranya menggunakan virtual backgroundnya. Jadi kita adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum akhirnya kita tutup sesi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu dan juga pastinya Mas Aksa sudah menyampaikan materi yang luar biasa terkait NFT dan juga Web3 ekosistem ya. Jadi mungkin sedikit last statement dari saya teman-teman. Jadi untuk memprediksi masa depan kita tuh nggak harus bertanya-tanya, tapi kita bisa bangun dari sekarang dan juga kita start ataupun kita mulai dari sekarang. Mungkin itu sekian sedikit closing statement dari saya dan juga dari SIS Academy. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya dan juga sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Aksa, terima kasih banyak semua partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih Mbak Sophia. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Sit Stop, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.